Kalau kita berbicara tentang tenses, kita berbicara tentang kata kerja. Karena kata kerja di dalam bahasa Yunani itu salah satu unsurnya adalah tenses. Dan kita juga bisa menggunakan bahasa Inggris sebagai pembanding. Tetapi bahasa Inggris bukan menjadi tata bahasa yang bisa kita pakai untuk memahami bahasa Yunani. Ya. Kalau untuk memahami bahasa Yunani, saya pikir tidak bisa, tetapi untuk menjadi pembanding bisa. Di dalam bahasa Yunani, sebuah kata kerja biasanya memiliki 3 unsur. Ya. Pada umumnya, dalam sebuah kata kerja itu memiliki 3 unsur utama. Yang pertama adalah tenses, yang kedua disebut dengan modus, dan yang ketiga itu disebut dengan diatesis. Nah, sebuah kata kerja, dia terdiri dari 3 unsur ini, dan kata kerja itu biasanya penamaannya berdasarkan 3 unsur ini. Nah, untuk kata kerja yang pertama adalah kata kerja present indikatif aktif. Nah, saya menggunakan kata kerja yang pertama ini karena dia lebih mudah untuk dipelajari dan lebih mudah untuk menemukan contoh-contohnya. Jadi kalau kita lihat di dalam kalimat yang ada di papan tulis ini, present indikatif aktif. Ini adalah nama dari kata kerja pertama di dalam bahasa Yunani, yaitu present indikatif aktif. Kalau dalam bahasa Inggris, present tense. Atau ada lagi nama present continuous tense. Ya, jadi ada setiap kata kerja punya nama. Dan ini present indikatif aktif ya, bahasa Yunani. Nah, ketika kita melihat dari nama kata kerja ini, sebenarnya nama ini terdiri dari 3 kata, present, indikatif, dan aktif. Present ini adalah tenses. Ya. Tenses present itu berarti tenses yang berkala waktu sekarang. Indikatif ini adalah unsur dari modus. Aktif ini adalah diatesis. Ya, nanti saya akan jelaskan satu persatu masing-masing unsur ini. Jadi kalau kita lihat dalam penamaan kata kerja ini, present, indikatif, aktif, bahwa nama ini diambil dari 3 unsur. Unsur tenses itu present, unsur modus itu indikatif, dan unsur diatesis itu adalah aktif. Nah, sekarang mari kita lihat penjelasan berkaitan dengan 3 unsur ini. Yang pertama adalah tenses. Nanti kita akan membahas secara khusus tentang tenses. Jadi unsur yang pertama adalah tenses, dan di dalam bahasa Yunani ini ada 6 tenses yang utama. 6 tenses utama, yaitu tenses present, tenses imperfect, tenses aorist, tenses futurum, tenses perfect, dan tenses pluperfect. Untuk pelajaran kata kerja, maka biasanya diawali dulu dengan belajar tenses present. Jadi saya ulangi lagi bahwa di dalam sebuah kata kerja, unsur yang pertama adalah tenses. Tenses itu di dalam bahasa Yunani terdiri dari 6. Present, imperfect, aorist, futurum, perfect, dan pluperfect. Untuk tenses present, dia menunjukkan sebuah kegiatan yang dilakukan sekarang. Untuk tenses imperfect, menunjukkan bahwa ada kegiatan yang dilakukan di masa lalu, tetapi yang masih di dalam proses penyelesaian sampai pada hari ini. Rentang waktunya itu dimulai di masa lalu, terus berjalan, kegiatannya tetap berjalan, masih berlangsung sampai hari ini. Itu imperfect. Misalnya saja, kalau pakai contoh, saya telah sedang membuat makalah
eksegese. Dimulai dari minggu lalu, sekarang sedang dalam proses menyelesaikan, sampai hari ini masih dalam proses menyelesaikan. Kegiatan itu digambarkan dengan menggunakan tenses imperfect. Lalu yang ketiga adalah tenses aorist. Tenses aorist ini adalah tenses yang menggambarkan sebuah kegiatan yang terjadi di masa lalu. Tidak tahu kapan terjadinya dan tidak tahu juga kapan selesainya. Jadi aktivitas aorist ini adalah aktivitas yang terjadi di masa lalu tetapi yang tidak jelas kapan dimulai dan kapan selesai. Maka untuk menggambarkan itu menggunakan tenses aorist. Misalnya saja kita mendengarkan sebuah kalimat, dulu saya pernah memancing ikan lele. Kapan? Waduh, saya lupa. Kapan? Berapa lama kamu mancing ikan lele itu? Saya juga lupa. Tapi seingat saya dulu pernah saya mancing ikan lele di tambak. Kegiatan seperti itu yang digambarkan dengan kalimat seperti itu, maka itu bertensis aorist. Lalu kemudian yang keempat itu adalah tensis futurum. Yang dimaksudkan tensis futurum di sini adalah menggambarkan kegiatan yang akan dilakukan di masa depan. Misalnya saja, saya akan datang ke rumahmu pada hari Sabtu. Maka kalimat ini harus ditulis dengan tensis futurum. Kemudian tensis perfect itu adalah tensis yang menggambarkan suatu kegiatan yang sudah terjadi dan telah selesai terjadi di masa lalu dan akibatnya itu nampak sampai pada hari ini. Dampak dari peristiwa yang terjadi di masa lalu itu akibatnya terasa sampai sekarang. Itu perfect. Tetapi kalau pluperfect, kegiatan yang terjadi di masa lalu tetapi yang tidak terasa dampaknya. Ya, jadi dampaknya itu tidak sejelas kalau dia menggunakan perfect, maka disebut dengan tensis pluperfect. Nah, jadi tensis itu ada 6 dan nanti kita akan mempelajari ke-6 tensis ini hari ini. Lalu kemudian di samping tensis juga ada yang disebut dengan modus. Modus ini kalau saya pakai bahasa sehari-hari adalah suasana di saat sebuah kegiatan itu terjadi. Jadi kegiatan terjadi dalam suasana yang seperti apa? Itu modus. Nah, modus di dalam bahasa Yunani itu ada 4. Modus indikatif, modus subjungtif, modus optatif, dan modus imperatif. Ketika seorang belajar present indikatif aktif, ya, kata kerja yang pertama, maka dia sedang belajar tensis present dengan modus indikatif. Itu yang di nomor 1. Apa maksudnya modus indikatif? Yaitu suasana yang terjadi dalam sebuah kegiatan atau dalam sebuah aktivitas kata kerja. Nah, indikatif itu menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh subjek, ya, oleh seseorang sebagai pelaku utama adalah kegiatan yang nyata. Jadi kalau misalnya ada pernyataan narasi, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ini narasi. Tetapi narasinya itu bermodus indikatif. Artinya bahwa narasi ini adalah kegiatan sebagai satu peristiwa yang nyata. Tertulis di dalam sejarah, bukan dongeng, bukan mitos, bukan legenda. Tapi ini adalah sejarah, kisah yang nyata. Nah, semua kegiatan, aktivitas yang terhubung dengan sejarah nyata menggunakan modus indikatif. Kemudian yang kedua adalah modus subjungtif. Modus subjungtif adalah menggambarkan suasana aktivitas dilakukan oleh pelaku
pelaku utama yaitu subjek, yaitu dalam suasana pengandaian, dalam modus pengandaian. Jadi subjungtif itu modus pengandaian atau modus bersyarat. Misalnya ada jika, maka gitu ya. Ada atau seandainya gitu. Maka kalimat itu adalah kalimat subjungtif. Biasanya ditambahkan dengan kata jika atau seandainya. Nah, semua kalimat yang memiliki nuansa seandainya, kira-kira, jika, itu suasana kata kerja dengan modus subjungtif. Nah, contoh di dalam Alkitab, misalnya ada di dalam Markus pasal yang ke-16. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ya, mereka akan berkata bahasa asing. Mereka berdoa dan orang akan sembuh. Mereka minum racun dan mereka tidak celaka. Nah, kalimat mereka minum racun tapi mereka tidak celaka, nah itu menggunakan modus subjungtif. Artinya bahwa meminum racun itu bukan fakta. Tanda menyertai orang percaya yaitu dengan minum racun tetapi tidak celaka, itu bukan narasi, tetapi ini adalah kalimat subjungtif, kalimat pengandaian. Karena kalimat pengandaian, maka kalimat ini tidak bisa dipakai untuk menyerang kita dengan mengatakan, kamu orang percaya, buktikan kalau kamu orang percaya dengan minum racun. Kalau kamu minum baygon, kamu tidak mati. Dan kalau kamu tidak mati, berarti kamu orang percaya. Ada ayatnya. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Bahwa kalau kamu minum racun, kamu tidak celaka. Nah, kalau ada orang menyerang kita dengan argumentasi yang seperti ini, seringkali kita jawabannya tidak karu-karuan. Padahal sebenarnya kita hanya menjawab dengan modus subjungtif aja. Kita katakan, kalimat ini adalah kalimat pengandaian, kalimat bersyarat. Artinya kalimat ini tidak terjadi dan belum terjadi. Jadi kalau kalimat pengandaian, kita tidak bisa minta bukti. Tidak bisa kita minta bukti. Ayo buktikan, nggak bisa karena ini belum terjadi. Kecuali kalau kalimat itu modusnya indikatif. Itu fakta. Maka kita harus membuktikan apakah betul itu fakta. Tapi kalau kalimat pengandaian, suasana dan kegiatannya aja belum terjadi. Bagaimana kita harus membuktikan? Ya, minum racun itu hanya seandainya. Seandainya kalau kamu minum racun. Seandainya. Berarti minum racun itu bukan fakta. Jadi kalau yang bukan fakta itu kemudian dipaksa menjadi fakta, itu artinya mencobai Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen hanya ingin membuktikan imannya, lalu dia minum racun, dia bukan membuktikan dirinya sebagai orang percaya, tetapi malah sebaliknya, dia mencobai Tuhan. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau ada orang berapologet menyerang kita dengan kata-kata seperti ini, harusnya jawaban kita dengan menggunakan modus subjungtif. Itu contoh ya, modus subjungtif. Kemudian modus optatif. Modus optatif itu masih senada dengan modus subjungtif. Tetapi modus optatif ini adalah modus yang menjelaskan kegiatan kata kerja itu berada di dalam suasana pengandaian, suasana bersyarat jika maka, cuma dia lebih bersifat mustahil. Tetapi kalau subjungtif itu kemungkinan untuk dilakukan persentasinya masih besar. Tetapi kalau modus optatif, kemungkinan untuk direalisasikan itu persentasinya kecil. Contoh, seandainya saya punya waktu banyak, saya akan datang ke rumahmu. Ini adalah modus subjungtif. Kalimat pengandaian belum fakta, tetapi masih bisa direalisasikan. Bahwa seseorang itu kalau dia berusaha, dia bisa datang ke rumah temannya. Tetapi kalau kalimat optatif, kata kerja optatif,
Itu kata kerja pengandaian yang tidak mungkin bisa terkabul, tidak mungkin bisa menjadi fakta. Contoh, seandainya saya punya sayap, saya akan terbang ke bulan. Bagaimana seorang manusia bisa punya sayap? Mustahil. Sekalipun kalau manusia itu punya sayap, dia juga tidak akan pernah bisa ke bulan. Nah, jadi kalau kalimat optatif, kalau kalimat yang dibuat seperti itu kalimat yang bermodus optatif. Kemudian yang berikutnya adalah modus imperatif. Imperatif itu adalah perintah. Jadi semua kalimat yang bernuansa perintah, maka kalimat itu adalah kalimat yang bermodus imperatif. Makanlah, inilah tubuhku. Minumlah, inilah darahku. Itu modus imperatif. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Modus imperatif. Berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu modus imperatif. Ya, jadi di sini kita sudah mulai mengerti tenses itu ada berapa, seperti apa. Modus ada 4, seperti apa. Kemudian unsur utama dari kata kerja yang ketiga yaitu diatesis. Diatesis ini adalah keaktifan subjek di dalam melakukan kegiatan. Seperti apa aktifnya itu? Jadi, kalau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat aktif, kalimat pasif. Ya. Nah, di dalam bahasa Yunani, diatesis itu ada 3, yaitu diatesis aktif, diatesis medium, dan diatesis pasif. Nah, untuk diatesis aktif, itu berarti subjek aktif melakukan kegiatan. Contoh, Budi menendang bola. Budi di sini berdiatesis aktif, di mana Budi sedang aktif menendang bola. Kalau pasif, biasanya kebalikan dari aktif, yaitu subjek menerima tindakan. Bola ditendang Budi. Ya. Jadi bola ini dia menerima tindakan ditendang. Siapa yang menendang? Budi. Nah, kalimat yang ini, bola ditendang oleh Budi, ini adalah kalimat pasif. Yang menarik adalah bahwa di dalam kata kerja bahasa Yunani, ada yang disebut dengan diatesis medium. Nah, maksud dari diatesis medium itu adalah bahwa si subjek, si pelaku di dalam kalimat itu melakukan kegiatan, tetapi kegiatan itu berakibat pada dirinya sendiri. Maksudnya begini, kalau di dalam kalimat yang normal, subjek melakukan tindakan, hasil dari tindakan itu diderita oleh objek. Ya, misalnya, Mia memandikan Blacky. Mia secara aktif memandikan. Siapa yang dimandikan? Blacky. Blacky dalam keadaan menderita tindakan, yaitu dia dimandikan oleh Mia. Ya. Tetapi kalau medium, tidak seperti itu kalimatnya. Kalau aktif atau pasif, ada objek lain selain dari subjek. Makanya di dalam sebuah kalimat itu ada subjek, ada predikat, ada objek. Ya. Nah, semua kata yang berada pada unsur objek, berarti kata tersebut sedang mengalami atau sedang menderita sebuah kegiatan atau sebuah tindakan. Makanya disebut sebagai objek. Nah, untuk medium, objeknya itu bukan orang lain, tetapi si subjek itu sendiri. Misalnya kalau di dalam kalimat, Anton sedang mencuci tangannya sendiri. Atau Anton sedang memandikan dirinya sendiri. Nah, kalau memandikan orang lain berarti ada objek. Tapi kalau memandikan dirinya sendiri, dia sebagai subjek, dia juga sebagai objek. Anton mandi untuk dirinya sendiri. Subjeknya siapa? Anton. Objeknya siapa? Anton. Gitu. Nah, kalau kasus yang seperti ini,
maka diatesisnya adalah medium. Gitu ya. Di mana si subjek sekaligus dia menjadi objek. Nah, itulah 3 unsur di dalam sebuah kata kerja di dalam bahasa Yunani. Tetapi setiap kata kerja yang memiliki tenses, ya, ini di dalam bahasa Yunani ya. Setiap kata kerja yang memiliki tenses, kata kerja itu juga mempunyai unsur aspek. Nah, ini saya tuliskan aspek di bagian bawah. Ya. Ini adalah unsur keempat dari sebuah kata kerja. Dan biasanya aspek ini dia berkaitan dengan tenses. Untuk tenses present, ya, untuk tenses present, dia mempunyai 3 aspek. Ini adalah aspek yang umum. Ada yang menyebutkan aspek present itu 3, tetapi ada yang menyebutkan aspek present itu ada 5. Dalam sebuah tenses present, aspek dari kegiatan itu ada 3, yaitu duratif atau linear atau continue. Lalu aspek yang kedua itu iteratif atau punctiliar itu atau berkala. Dan aspek konatif yaitu aspek berulang. Yang dimaksudkan aspek duratif itu adalah bahwa kegiatan itu dilakukan secara terus-menerus. Jadi misalnya, jantung saya sedang berdetak. Nah, berdetak itu continue. Maka aspeknya disebut dengan aspek duratif. Aliran darah itu aspeknya duratif. Ya. Bernafas itu aspeknya duratif. Continue. Lalu aspek yang kedua itu disebut dengan aspek iteratif atau punctiliar atau berkala. Yang dimaksudkan berkala itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan terus-menerus tetapi ada waktu-waktu tertentu. Misalnya makan pagi. Makan pagi itu berkala. Hari ini ada makan pagi, besok diulangi lagi, continue. Tetapi hanya pagi. Dan itu hanya makan pagi. Nanti hari berikutnya ada juga lagi makan pagi. Nah, jadi kegiatan makan pagi itu disebut dengan aspek iteratif. Lalu yang berikutnya adalah aspek konatif. Aspek konatif itu adalah aspek yang berulang. Jadi kegiatan itu dilakukan berulang-ulang. Dilakukan, berhenti. Nanti dilakukan lagi, berhenti. Dilakukan lagi, berhenti. Tetapi itu kegiatannya seperti diulangi gitu ya. Contoh misalnya, adik sedang belajar naik sepeda. Nah, jadi ketika dia belajar naik sepeda, dia akan terus mengulangi belajar naik sepeda itu. Nah, kegiatan belajar naik sepeda yang dilakukan berulang-ulang, nah itu disebut dengan aspek konatif. Dari aspek tadi, ini sangat berpengaruh sekali pada terbentuknya sebuah dogma. Dari dogma nanti terbentuk doktrin. Jadi, ketika kita mengeksegese, kita akan berurusan dengan studi gramatikal, studi tata bahasa. Dan ketika kita berurusan dengan kata kerja dalam kaitannya dengan tenses, maka kita berurusan dengan yang namanya aspek. Dari aspek inilah juga memberikan kontribusi yang cukup besar di dalam terbentuknya sebuah doktrin. Misalnya, kita ambil contoh sekarang doktrin tentang pengampunan. Maka kita harus berpikir, pengampunan Allah itu aspeknya apa yang paling cocok? Duratif, iteratif, atau konatif? Kalau saudara sekarang sudah sering mendapatkan pengajaran tentang pengampunan dari Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengampuni dosa. Ya, Tuhan Yesus mengampuni dosa. Saya mau tanya dulu, sebelum masuk ke aspek ini ya, saya mau tanya, yang mengampuni dosa kita itu Allah Bapa atau Tuhan Yesus? Oke, itu enggak usah kita nanti pembahasannya malah melebar, enggak karu-karuan. Kita enggak bahas tata bahasa, kita bahas sistematika nanti. Oke. Nah, itu kembali lagi ke tata bahasa ya.
kita bicara Tuhan Yesus mengampuni dosa saya. Nah, sekarang pertanyaannya, kegiatan Tuhan Yesus yang mengampuni dosa itu aspeknya apa? Paling cocok. Duratif, iteratif, atau konatif? Kalau duratif itu continue. Kalau iteratif itu berkala. Ya, saya sudah kasih tahu ya contoh-contohnya ya. Dan kalau konatif itu berulang. Nah, kira-kira ketika Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, itu paling ideal menggunakan aspek apa? Duratif. Oke, kalau kita menggunakan aspek duratif, maka pengampunan Tuhan Yesus itu tidak membutuhkan, pengampunan dosa yang Tuhan berikan itu tidak membutuhkan pengakuan dosa. Betul? Karena pengampunan dosa yang Tuhan Yesus berikan, satu kali dia mengampuni, berlaku selamanya. Jadi kalau saudara minta ampun, Tuhan ampunilah dosa saya, itu kamu doa satu kali saja. Karena pengampunannya akan berlaku bulan ini, berlaku juga nanti bulan April, pengampunannya juga berlaku bulan Mei. Jadi sekali minta ampun, itu berlaku 1 tahun. Atau berlaku seumur hidup. Ya tergantung doktrin kalian mau membuat pengampunan yang seperti apa. Gitu ya. Nah itu kalau duratif. Atau iteratif. Ya, pengampunan yang berkala. Artinya apa? Kalau ada orang yang minta ampun, baru pengampunan itu diberi. Bertobat itu berkala. Ya, bertobat, minta ampun. Besok berdosa lagi. Bertobat lagi. Minta ampun lagi. Diampuni. Besoknya berdosa lagi. Berkala, pengampunan itu terjadi karena orang datang minta ampunnya juga berkala. Ataukah iteratif? Ya. Dalam pengertian mencoba mengampuni. Ada orang minta ampun, Tuhan Yesus coba dulu. Saya tes dulu ya, saya tes ampuni dulu. Nanti kalau kamu berbuat dosa lagi, saya tidak jadi ngampuni. Dan konsep pengampunan Tuhan Yesus itu bisa dibatalkan tidak? Nah ini intermezzo ya, intermezzo. Pengampunan yang Tuhan Yesus berikan, ya terserah apakah Allah Bapa atau Tuhan Yesus, itu terserah doktrin Bapak Ibu, terserah tergantung aliran Bapak Ibu maksud saya. Tapi pertanyaan saya, pengampunan dosa yang Tuhan berikan, itu bisa dibatalkan enggak? Ini intermezzo ya. Nanti kita kembali lagi ke tata bahasa. Enggak pernah berpikir ya? Gimana Pak Jimmy? Tuhan yang membatalkan, enggak jadi mengampuni. Jadi konatif. Tidak jadi mengampuni. Dicoba dulu sama Tuhan. Padahal sudah diampuni. Balik dia. Tidak jadi mengampuni. Tidak pernah ya. Tidak pernah diajarkan ya. Bahwa pengampunan itu bisa batal. Tidak pernah. Baru dengar di kelas ini kan. Ya. Hukum dunia kayaknya gitu Pak, batalin. Oh enggak. Hukum Allah juga begitu. Cuman Bapak Ibu yang tidak kritis berpikir teologinya. Mau saya buktikan? Ya, Bu Yedida, Bu Nana, mau buktinya. Ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pengampunan, ada seseorang yang berhutang, datang kepada raja, raja katakan harus bayar. Dia minta belas kasihan raja. Raja katakan, oke, saya kasihan sama kamu, hutang 1000 talentamu, saya hapus. Kamu bebas, tidak punya hutang lagi. Dia keluar dari istana raja. Sampai di tengah jalan, dia ketemu dengan temannya yang berhutang berapa? Berapa dinar? 100 dinar. Lalu orang ini mengatakan, bayar hutangmu. Berilah aku kesempatan. Tidak bisa. Kalau kamu tidak bayar, saya jebloskan kamu ke penjara. Sampai kamu bisa bayar hutangmu 100 dinar, baru kamu bisa keluar dari penjara. Dan itu betul-betul dilakukan. 10.000 talenta itu di zaman Tuhan Yesus itu baru bisa dilunasi selama 300 tahun kerja. 300 tahun kerja. Lah orang umurnya 75 udah mati. Jadi utang yang 10.000 dilunasi sama Tuhan.
Hutangmu lunas, dosamu impas, selesai. Kamu tidak punya dosa lagi. Ternyata orang ini tidak mau mengampuni orang yang berhutang sama dia 100 dinar. Dimasukkan penjara. Raja itu marah. Betapa jahatnya orang ini. Lalu kemudian orang ini dipanggil. Kamu saya ampuni kamu yang utang 10.000 talenta. Temanmu utang 100 dinar, kamu jebloskan ke penjara. Sekarang saya ndak jadi ampuni kamu. Utangmu saya balikkan lagi 10.000 talenta, masuk kamu ke penjara, bayar utangmu, lunas baru kamu bisa keluar. Jadi artinya apa? 10.000 talenta tadi diaktifkan kembali. Utangnya diaktifkan kembali. Padahal udah diampuni, udah dianggap lunas. Tapi orang ini jahat, dibalikin utangnya. Lalu kesimpulannya apa? Kalau kamu mau diampuni, kamu harus mengampuni. Jelas, berarti ada pembatalan pengampunan dosa. Waduh, ini gimana ini ya? Ini gimana ini? Wah, ini... Keselamatan, Pak. Kenapa? Apakah itu berkaitan keselamatan juga, Pak? Ya, tergantung ya. Kalau bagaimana cara kita menafsirkan perumpamaan ini? Ya, itu tergantung pendekatan eksegese dalam menafsirkan perumpamaan seperti apa. Ya, kalau dalam konteks penafsiran tertentu ada kaitannya. Soalnya orang tadi itu masuk penjara dan dia tidak akan pernah bisa bayar kan? Bagaimana dia bisa bayar hutang? Dia di penjara. Dia tidak bisa kerja kan? Berarti dia di penjara terus sampai mati. Bahkan di saat dia mati pun dia tidak sanggup bayar hutangnya. Karena dia tidak punya kesempatan hidup lagi. Udah mati dulu. Utang masih ada. Berarti teologi tentang Allah harus diubah ya? Atau tetap sama? Teologi tentang Allah menurut Bapak Ibu seperti apa? Sekali mengampuni, selesai. Tidak pernah dikembalikan. Betul enggak? Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan diputihkan seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan diputihkan seputih bulu domba. Sejauh timur dari barat, Allah akan melupakan segala pelanggaranmu. Tetapi, utang yang 10.000 talenta ini bisa diaktifkan kembali setelah dihapus. Sudah dihapus, nol. Yang tadinya 10.000 utangnya, talenta loh ini, bukan dinar ya. 10.000 jadi nol. Dia jahat. Dibalikin, yang tadinya nol jadi 10.000 lagi. Aduh, iya ya. Aduh, iya ya. Gimana Bu Nana? Berarti kembali yang seperti selama ini kita dengar, Tuhan memberi kita kehendak bebas ya Pak ya. Free will. Free will dalam menerima keselamatan itu sendiri ya Pak. Oh, free will beda ya. Free will kan urusan manusia kan. Ini kan kita sedang berbicara tentang teologi proper, teologi tentang Pak, Allah. Tuhan memberikan keselamatan. Tapi kembali lagi pada free will kita, terima keselamatan, menjalankan itu, atau kita berlaku seperti yang orang tadi, malah menghukum, nggak mau menerima, nggak mau orang yang 10 dinar tadi. 10.000 talenta. 100 dinar. 100 dinar tadi. Jadi akhirnya dipotong. Potong bebek angsa gitu ya. Enggak, lain Bu, konteksnya lain. Nah ini kalau kita belajar hermeneutik, kita belajar konteks. Kemarin Pak Michael bertanya, konteks itu seperti apa? Ini contohnya salah satunya. Jadi gini, ketika kita berbicara tentang keselamatan dalam konteks dari sudut pandang manusia,
ada free will. Free will ini bisa membawa seseorang untuk mengambil keputusan membatalkan atas keputusannya sendiri, dia mau diselamatkan atau tidak. Oke? Dirinya ya, bukan dari Tuhan. Tetapi yang kita lihat ini konteksnya dari Tuhan, Bu, bukan dari manusianya. Orang itu ya pengennya tetap selamat kan? Pengennya ya utangnya tetap lunas. Tapi dari Tuhannya dibatalin. Ini dari sisi Tuhan. Dari sisi orangnya, dia tidak punya free will untuk membatalkan. Tuhan, sorry ya Tuhan. Wes dibalikkan aja utangnya Tuhan. Soalnya saya mau hukum orang ini. Jadi tidak enak juga hatiku. Tuhan sudah ampuni aku tidak ampuni dia. Aku tidak mau ampuni dia. Tuhan jangan ampuni saya. Nah, itu free will. Tapi kan perumpamaannya tidak seperti itu bunyinya. Iya kan? Bukan seperti itu bunyinya. Perumpamaan. Ceritanya. Oke lah, ini kan saya bilang hanya intermezzo ya. Itu tadi yang saya maksudkan konatif itu tadi. Ya, berulang. Sudah dijalankan, mundur lagi dia. Sudah maju, mundur. Nah, itu konatif. Itu aspek konatif. Nah, di dalam tenses present, di dalam bahasa Yunani, ada aspek konatif itu, ada. Makanya saya tadi bilang, bahwa ketika kita membaca sebuah ayat firman Tuhan, kita ketemu sebuah kata kerja, dan di dalamnya ada tenses, maka jangan sampai diabaikan aspek ini. Karena aspek ini menentukan arah teologi kita. Ya. Nanya, Pak. Kalau Ya. berkaitan yang Bapak bahas itu dengan yang di Ibrani itu Pak, ada yang orang sudah pernah mengecap kasih karunia gitu ya, terus tiba-tiba dia istilahnya murtad gitu. Apakah berkaitan dengan hal itu juga Pak bisa? Saya harus lihat dulu ayatnya, Pak. Mungkin Bapak bisa tunjukkan ayatnya di Ibrani berapa, supaya saya bisa lihat bahasa Yunaninya.